Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Dengan menyimak video ini diharapkan kalian dapat memahami materi dengan baik. Perjalanan yang ditempuh dari sekolah menuju tempat wisata edukasi adalah 1 jam 30 menit. Jika pukul 8.30 adalah waktu keberangkatannya, maka 1 jam 30 menit dari waktu keberangkatan adalah pukul 10 tepat. Mengingat kembali mengenai sinar garis, apakah kamu melihat adanya sinar garis pada jam di samping? Manakah yang disebut sinar garis? Sinar garis ditunjukkan oleh kedua jarum jam tersebut. Dua sinar garis tersebut bertemu pada satu titik sehingga membentuk sudut. Jadi, sudut terbentuk karena dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Apakah kalian sudah mengetahui apa nama sudut di samping? Bagaimana menuliskan nama sudut? Kita ketahui terlebih dahulu, sinar garis BC dan sinar garis AB adalah kaki sudut, sedangkan titik B adalah titik sudut. Kemudian, untuk penamaan sudutnya, titik B dikatakan sebagai titik sudut B. Dan sudut yang terbentuk tersebut dapat disimbolkan dengan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Sekarang, apakah nama sudut di bawah ini? Berapakah besar sudut yang terbentuk ketika pukul 10? Coba kita perhatikan. Ada berapa bagian yang sama ketika jam menunjukkan pukul 10? Ada 6 bagian yang sama. Untuk menghitung besar sudut ketika menunjukkan pukul 10, maka sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh karena kita tadi menghitung ada 6 bagian yang sama ketika jam menunjukkan pukul 10. Kita ketahui bahwa besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, sehingga besar sudut yang terbentuk adalah 1/6 dari 360 derajat, yaitu 60 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk ketika pukul 10 besarnya adalah 60 derajat. Selain cara tersebut, kita dapat menggunakan alat yang dinamakan busur. Apakah kamu sudah pernah menggunakannya? Sekarang kita akan menghitung besar sudut yang terbentuk ketika pukul 10 menggunakan busur derajat. Pada busur, besar sudut yang ditunjukkan adalah 60 derajat. Jadi ketika kita menggunakan cara manual ataupun menggunakan alat busur, hasilnya adalah sama, yaitu 60 derajat. Ada 4 jenis sudut yang perlu kamu ketahui. Sekarang, coba kita hitung sudut tersebut dengan alat busur. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut lurus. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat disebut sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat disebut sudut tumpul. Jadi, jenis-jenis sudut yang perlu kamu ketahui, yang pertama adalah sudut lurus, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sebagai tiket masuknya, identifikasikanlah apa saja jenis-jenis sudut yang ada pada gedung wisata edukasi.
1 adalah sudut tumpul, 2 adalah sudut lurus, 3 adalah sudut siku-siku, dan 4 adalah sudut lancip. Sekarang, coba perhatikan ruangan kelasmu. Sebutkan benda-benda yang membentuk sudut dan jenis sudutnya. Setelah melewati pintu masuk, kita akan menemukan papan informasi berisi denah lokasi fasilitas yang disediakan oleh tempat wisata edukasi. Pada papan informasi juga memberikan pengumuman bahwa terdapat 2 lokasi yang belum bisa untuk dikunjungi. Ternyata, perbaikan keamanan yang dimaksud adalah pemasangan pagar. Kamu mendapat kesempatan untuk membantu mempercepat proses pengerjaannya. Desain pagar yang akan dibuat adalah seperti gambar berikut. Kamu mendapat tugas untuk melengkapi besar sudut pada desain pagar tersebut. Yang pertama adalah besar sudut AOB, yang kedua adalah besar sudut BOC, dan yang ketiga besar sudut ODC. Masih ingatkah kamu dengan jenis-jenis sudut dan besarnya? Apakah kamu menemukan jenis sudut tersebut pada desain pagar? Sudut apakah ini? Dan berapakah besar sudutnya? Ini adalah sudut siku-siku dan besarnya 90 derajat. Ini adalah sudut pelurus dan besar sudutnya adalah 180 derajat. Sekarang kita hitung sudut yang pertama, yaitu besar sudut AOB. Sudut AOB dan AOD terletak pada sudut BOD, di mana sudut BOD ini adalah sudut lurus, dan sudut lurus besarnya 180 derajat. Karena sudut AOB dan sudut AOD terletak pada sudut BOD, maka jumlah sudut AOB dan AOD sama dengan sudut BOD. Dengan perhitungan tersebut, maka kita peroleh sudut AOB besarnya adalah 115 derajat. Yang kedua, kita menghitung besar sudut BOC. Sudut COD dan BOC terletak pada sudut DOB, di mana sudut DOB adalah sudut lurus dan besarnya 180 derajat. Maka jumlah kedua sudut tersebut, yaitu sudut COD dan sudut BOC, jumlahnya sama dengan sudut DOB. Dengan perhitungan tersebut, maka kita peroleh besar sudut BOC adalah 65 derajat. Yang ketiga, kita menghitung besar sudut ODC. Sudut ADO dan sudut ODC terletak pada sudut ADC, di mana sudut ADC ini adalah sudut siku-siku, dan besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka jumlah sudut ADO dan ODC sama dengan sudut ADC. Dengan perhitungan tersebut, maka kita peroleh besar sudut ODC adalah 40 derajat. Kita telah berhasil menemukan ketiga sudut tersebut. Coba perhatikan kembali desain pagar tersebut pada garis yang berwarna merah. Apakah besar kedua sudut sama? Sudut COD dengan sudut AOB apakah memiliki besar sudut yang sama? Kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama, yaitu 115 derajat. Kemudian, apakah sudut AOD dan BOC juga memiliki besar sudut yang sama? Kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama, yaitu 65 derajat. Ini dinamakan sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Setelah berhasil melengkapi sudut pada desain pagar, aktivitas yang akan kita lakukan adalah outbound.
dengan denah wisata seperti berikut. Terdapat 2 jalur yang dapat kamu lewati untuk bisa ke tempat outbound. Jika kamu amati secara seksama, kedua jalur tersebut sejajar. Dua garis sejajar tersebut dipotong oleh suatu garis. Maka jika diinterpretasikan akan seperti gambar berikut. Pertama, kita beri nama ketiga garis tersebut garis K, L, dan M, sehingga akan membentuk 8 sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang, tentukan besar ke-8 sudut tersebut. Maka akan terdapat hubungan sudut pada dua garis sejajar, sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut luar ada sudut 1, 2, 7, dan 8. Sudut-sudut dalam ada sudut 3, 4, 5, dan 6. Sudut dalam berseberangan ada sudut 3 dan 5, dan ada sudut 4 dan 6. Sudut luar berseberangan ada sudut 1 dengan 7, dan ada sudut 2 dengan 8. Sudut dalam sepihak ada sudut 3 dan sudut 6, dan sudut 4 dan sudut 5. Sudut sehadap ada sudut 1 dan 5, sudut 2 dan 6, sudut 3 dan 7, serta sudut 4 dan 8. Dari hubungan sudut pada dua garis sejajar tersebut, maka tentukan sudut-sudut sehadap pada sudut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tentukan juga sudut bertolak belakang dari ke-8 sudut tersebut. Setelah berhasil menyelesaikannya, kamu akan sampai pada tempat tujuan untuk outbound.